Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji everywhere Ustaz. Ya, Beberapa akhir ini kok ada sebuah narasi atau pembicaraan atau opini yang arahnya ini mengatakan seperti ini Ustaz. Jadi dakwah itu harusnya menyejukkan gitu. Ceramah agama itu harusnya menyejukkan, ngademin gitu kan. Sedangkan kita tahu ya selama ini ya memang itu yang dilakukan gitu loh para ulama dan para asatid kita. iya. Nah ini maksudnya tuduhan ini kemana arahnya gitu? Iya. Jadi saya juga dengar ada yang bilang bahwa himbauan ya, kalau para asatidz itu berceramah itu yang ngademin, harus yang menyejukkan dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau mau ngadem itu ya bukan ceramah yang lebih tepat. Enggak kulkas. Enggak kulkas. Ya, bocah ya. Atau beli AC gitu ya, itu ngadem gitu ya. Nah, jadi pertama-tama yang harus kita pahami itu mau ngademin atau mau membuat jadi baik. Iya. Karena memperbaiki itu beda dengan ngademin. Oke. Dan tugasnya para ulama, para asatidz itu sebenarnya bukan mengademin, bukan menyejukkan. Tapi tugas utamanya adalah menyampaikan aturan-aturan Allah, menyampaikan bagaimana agama ini bisa membuat manusia itu hidupnya benar. Nah, jadi fokusnya itu adalah membuat manusia itu hidupnya sesuai dengan aturan-aturan Allah. Iya. Fokusnya adalah membuat manusia itu agar amal-amalnya menjadi amal-amal yang terbaik. Oke. Linabluwahum ayyuhum Ahsanu amala. ahsanu amala. Artinya amal ini menjadi ahsan, bukan menjadi adem. Iya. Bukan menjadi sejuk, Mendidik ya. mendidik. Oke. Mendidik, membina gitu kan ya. Atau misalnya kita bisa katakan ya inilah membentuk karakter yang baik lah. Jadi agama itu atau Islam itu tujuannya apa? Tujuannya dulu untuk agar manusia itu bisa melakukan amal-amal di dalam hidup dia, amal-amal yang terbaik yang sesuai dengan aturan Allah. Karena ketika dia sesuai dengan aturan Allah, itu pasti dia akan bisa berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan lingkungan di sekitarnya. Maka itu adalah Islam, agama yang damai. Nah, kalau bahasa anak mudanya, ya. Dinus salam itu ya, Masya Allah. Nah, jadi kita harus tahu dulu bahwa Islam itu adalah begitu. Berarti tugas-tugas para asatidz itu adalah memberikan hal yang benar. Iya. Memberikan hal yang benar, melakukan hal yang terbaik, gitu kan ya. Nah, sama seperti seorang ibu yang misalnya ingin mendidik anaknya. Seorang ibu mendidik anaknya tidak hanya dengan berbicara yang lembut. Kadang-kadang dengan memberikan sebuah nasihat yang tegas. Ketika misalnya contoh anak itu sudah melakukan sesuatu yang itu sudah sangat dekat kepada kebahayaan atau mendekat kepada kehancuran. Contoh misalnya anaknya pegang pisau misalnya. Terus dia deketin adiknya dengan pegang pisau tuh. Ibunya bilang apa? Adik mohon maaf. Jangan pegang pisau. Enggak. Dek jangan, Dek. Langsung gitu kan ya. Nah, apakah kemudian berkata seperti itu adalah sebuah kekerasan atau berkata seperti itu tidak ngademin? Ya belum tentu. Karena kita juga tahu bahwa orang tuh berbeda-beda tipenya. Ketika misalnya contoh Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi kepada Firaun, dikatakan bahwa berkatalah yang lain, qaulal layyina, yaitu adalah perkataan yang lembut. Nah, tapi apakah perkataan yang lembut itu adalah perkataan yang menyejukkan? Belum tentu. Contoh misalnya ketika contoh lagi Ibrahim berkata kepada Namrud dan bapaknya gitu kan ya, idqala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa sih engkau beribadah dengan sesuatu yang enggak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa memenuhi engkau apapun. Tapi coba lihat bait keduanya. Ya abati inni Ya abati inni, kok saya jadi lupa ya? Inni qad ja'ani minal ilmi malam ya'tika fattabi'ni. Wahai bapakku, ayo ikuti saya. Kenapa? Karena telah datang kepada saya perkara-perkara yang tidak pernah datang pada orang-orang sebelumnya. Ikuti saya, ahdika sirotong sawiya. Aku akan menunjukkan kepadamu sebuah jalan yang benar, sebuah jalan yang baik. Yang ketiga, ini lebih ngeri lagi. Ya abati la ta'budi syaiton. Wahai bapakku, jangan ikuti syaiton. Lah kalau antum kira-kira gimana bilang? Antum jangan ikut syaiton deh. Langsung saya gebuk. Langsung antum gebuk gitu ya. Jadi lu bilang gue ini pengikut syaiton, langsung gitu kan ya. Nah, mungkin akan membuat
dek gitu kan ya. Langsung kamu HTI ya. Nah, gitu kan ya. Gitu kan. Langsung bapaknya pasti dek gitu kan ya. La ta'budi syaiton inna syaitona kana lirahmani asiya. Sesungguhnya syaiton itu sangat maksiat kepada Tuhannya. Lalu kemudian berikutnya ya abati inni akhafu ayamassaka azabu minar rahman. Wahai bapakku, aku takut banget kalau kamu begini terus kamu akan diazab oleh Allah. Fatakuna lisyaitoni waliya, dan kamu akan menjadi walinya syaiton, kamu akan menjadi temannya syaiton kalau begitu, karena diazab oleh Allah. Nah, apa kata bapaknya? Bapaknya tersinggung. Arogibun anta an alihati ya Ibrahim la ilam tantahi la arjumannaka. Wahai Ibrahim, kamu benci banget dengan apa yang saya yakini. Kamu benci banget dengan apa yang saya pertuhankan ini. Kalau kamu nggak berhenti ngomong begitu, saya rajam. Nah, artinya sama kan? Artinya ya ketika kita memberikan nasihat itu tidak selalu dianggap orang ngademin. Tapi yang dimaksud dengan ngademin itu, ini yang berbahaya yang harus saya pesankan. Jadi yang dimaksud dengan ngademin bagi mereka sekarang itu adalah sesuatu yang tidak menyinggung mereka atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan yang mereka lakukan. Jadi kalau misalnya contoh, bagi orang pacaran, putusin aja tuh nggak ngademin. Bagi orang yang lagi minum bir, lalu kita bacakan ayat-ayat tentang khamar, itu nggak ngademin. Kepruk botol ya. Kepruk botol lagi. Bagi yang lagi berzina, ayat-ayat tentang wala taqrabuz zina itu tidak ngademin. Orang yang makan riba, kita bahas tentang bagaimana harta halal, bagi dia itu nyinggung dia. Bagi dia itu nggak ngademin. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau ada orang berobat, itu makan obat ngademin atau tidak? Makan obat harus ngademin. Belum tentu ngademin. Makan obat itu adalah pasti menyembuhkan kita insya Allah. Bukan pasti ya, nyembuhin kita insya Allah. Tapi nggak enak bagi dia. Obat itu pahit kata orang, tapi tetap harus dimakan untuk menyembuhkan. Kalau andai kan kita bisa memberikan obat yang enak, tentu kita akan berikan. Tapi kalau tidak ada, obatnya cuma itu, dan itu yang sudah diperintahkan oleh Allah, kata-kata jangan memberikan ceramah yang tidak menyejukkan itu bukan berarti menahan kita lantas untuk memberikan syariat Allah, untuk menyampaikan syariat Allah. Nah, itu yang perlu difahami. Jadi yang pertama adalah, saya ulangi lagi, ngademin itu bukan tujuan daripada dakwah. Tujuan daripada dakwah itu menyampaikan yang benar. Jadi kalau seandainya seseorang muslim atau seorang asatidz atau seorang ustadz atau seorang ulama itu berdakwah, maka dia menyampaikan sesuatu yang benar. Yang kedua, jangan sampai kemudian kata-kata ngademin ini mereka kemudian kooptasi, sehingga itu berarti tidak menyinggung kemaksiatan, sehingga itu berarti tidak menyinggung apa yang mereka lakukan. Nah, sekarang kan ternyata begitu, yang dikelompokkan ulama-ulama yang ngademin dalam tanda kutip adalah yang tidak nyinggung mereka, yang bahasanya adalah bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara puasa yang benar, bagaimana pergi haji. Tapi kan bukan hanya itu, tapi Islam menyangkut dengan perkara-perkara yang lain. Misal, bagaimana Islam itu kemudian menghargai nasab, pergaulan di dalam Islam, bagaimana Islam memandang LGBT misalnya, bagaimana Islam memandang kepemimpinan di dalam Islam, mengatur sumber daya, dan seterusnya. Jadi ini kita katakan bahwa kata-kata seperti ini adalah kata-kata yang menjebak. Dan kalau itu muncul di Instagram kita atau muncul di YouTube kita, muncul di komen-komen, yakinlah ini pasti orang-orang yang menginginkan agar kita tuh tidak berbicara tentang Islam yang setidaknya Islam yang akan membuat mereka kehilangan elektabilitas. Itu aja sih sebenarnya. Padahal kan seperti yang Ustadz bilang kemarin ya, tadi yang mereka itu ini penggiringan opini nih, framing ya. Jadi makna Adam itu mereka bawa itu adalah sesuatu yang harusnya tidak mengomentari mereka. Padahal seperti yang materi saya sampaikan di Milad AKL, itu kan bahwasanya makna Adam itu adalah kedamaian, itu Islam itu sudah nggak perlu lagi diajarin gitu kan. Salamun alaihi yang sampaikan Ibrahim kepada bapaknya. Betul. Jadi sudah memang nggak perlu lagi diajarin gitu kalau masalah tentang adem mengademkan gitu. Iya, artinya damai itu akan tercipta ketika ada keadilan. Keadilan itu sendiri adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu lagi yang penting. Kalau andaikan dikatakan bahwa ceramah itu tidak boleh ceramah itu harus menyejukkan, tidak boleh provokatif, yang nentuin standar provokatif siapa? Ya antum lihat aja contoh ada orang yang memakai baju 2019 ganti presiden. Dibilang makar. Yang nentuin makar tuh siapa? Bukan undang-undang, bukan hukum, tapi pemerintah. Sampai kemudian perilaku-perilaku yang sangat, ya saya rasa biadab ya, dan sangat tidak manusiawi sekali. Nah, itu diperlakukan pada orang-orang seperti itu. Nah, lantas kenapa yang kayak begini nggak dikatakan bahwa itu nggak ngademin, itu provokatif? Tidak lain dan tidak bukan ya cuma satu, karena dukung penguasa. Gitu aja. Tapi kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan penguasa ya tidak didukung gitu, atau malah dipersulit. Dan ada satu lagi yang penting lagi. Kalau misalnya dikatakan bahwa ya ceramah itu yang islami,
Pertanyaannya, yang ngomong itu yang harusnya belajar Islam apa harusnya ngajarin Islam? Itu dia. Kenapa dia malah yang menentukan standar Islami atau tidak Islami? Malah dia menentukan standar ini ceramah benar atau tidak benar. Lah harusnya dia tuh yang duduk dengerin kemudian kajian, dengerin ceramah tentang perilaku dia itu benar atau salah. Yang berikutnya, mbok ya tunjuk diri sendiri dulu. Apakah dirinya sudah melakukan sesuatu yang adem? Apakah dirinya sudah melakukan sesuatu yang adil? Apakah dirinya sudah melakukan sesuatu yang benar? Jangan-jangan perilaku mereka itu yang membuat orang melihat akhirnya tidak ada keadilan di negeri ini. Jangan-jangan perilaku mereka itulah yang akhirnya menunjukkan sangat provokatif sekali. Yang satu diproses cepat sekali, yang lain nggak diproses-proses gitu kan ya. Yang satu dikatakan ujaran kebencian, yang satu lagi dikatakan itu cuma main-main aja, cuma canda-candaan aja. Padahal lebih parah yang canda-candaan itu. Yang satu kemudian dikatakan bahwa ini adalah misalnya contoh makar. Yang satu lagi dikatakan ya kita harus hormati orangnya. Yang satu kemudian langsung ditangkap, yang satu dibebaskan, dan terus menerus seperti itu. Artinya ketidakadilan yang kita lihat. Yang satu dibilang bahwa persekusi harus segera ditangani. Begitu terjadi persekusi berkali-kali dikatakan harusnya mereka introspeksi diri sendiri. Kenapa mereka mau mendirikan khilafah? Bahkan muncul kata-kata yang sangat jelek sekali ya. Padahal kita sudah tahu bahwa sejelek-jeleknya khilafah itu adalah ajaran Islam. Dan kalau kita berbicara tentang khilafah, ini adalah satu term yang bahkan ada di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ini adalah orangnya, dan khilafah adalah sistem kepemimpinannya. Artinya ya itu tertulis dalam kitab-kitab yang sangat banyak sekali. Lah kok sampai kata-kata khilafah itu disandingkan sama kotoran. Dan kemudian polisi diam saja di situ. Lalu kemudian yang melakukan juga anggota DPRD kalau saya nggak salah ya. Lalu kemudian juga dikatakan di situ misalnya ganti presiden sama dengan ganti sistem kepresidenan menjadi sistem khilafah. Nah itu kan kadang-kadang justru yang kayak gini-gini yang nggak ngademin. Jadi kalau gampangnya gini kalau saya lihat, kalau kita melakukan sesuatu seadem-ademnya tetap aja dibilang nggak ngademin. Antum tahu nggak persekusi yang terjadi pada saya di Malang tuh nyampein materi apa? Materi udah putusin aja. Coba Anda bayangin itu yang nggak adem di mana itu? Makanya. Jadi artinya saya tuh berpikir jangan-jangan mereka adalah jomblo abadi yang tidak pengen itu tidak rela kita menikah dan tidak rela orang menikah itu, dan tidak rela kemudian ketika pacarnya mutusin dia. Nah itu kayaknya grup-grup yang kemudian dendam sama saya. 2019 tetap jomblo Tetap pacaran gitu kan ya. Jadi saya cuma nyampein udah putusin aja, menikah dengan baik dengan cara Islami, tapi masih dibilang nggak adem gitu kan ya. Saya juga sudah bilang materi-materi ceramah mana yang nggak adem, jangan-jangan semua itu adalah fitnah dan tuduhan. Tapi kembali lagi, kalau mereka yang melakukan fitnah, tuduhan, provokasi yang tidak adem, ya tetap aja mereka tidak dibilang adem. Tidak dibilang provokatif, tidak dibilang kasar, tidak dibilang ujaran kebencian. Ini ada standar ganda yang berlaku di sini. Tapi yang pengen saya sampaikan ada beberapa poin tadi. Yang pertama adalah tugasnya asatidz itu menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran itu bisa jadi banyak yang tidak suka. Jangankan manusia, nabi aja banyak yang nggak suka. Jangankan nabi, Allah aja banyak yang nggak suka. Allah aja banyak yang dikatakan bahwa ya banyak maki-makian datang pada Allah. Banyak maki-makian datang pada Rasulullah. Ya apalah seorang manusia yang bahkan seperti kita, yang bahkan tidak punya kemampuan yang sebesar Rasulullah, atau tidak punya kekuasaan sebesar Allah, atau bahkan kita adalah ciptaan Allah. Ya jadi gitu sih kalau saya lihat sih. Jadi ya sudahlah. Ya ini adalah cuma sebuah pelajaran yang kita bisa berikan pada orang, supaya nanti kalau misalnya ada penguasa, kita doakan semoga penguasa kita tuh adil. Dan gini loh ceritanya. Saya dakwah 2002 sampai 2016. Nggak ada yang bilang saya provokatif, nggak ada yang bilang saya nggak adem. Baru-baru ini aja. Tanya kenapa? Ustadz Somad udah pulang di Indonesia tahun 2007 katanya kalau saya nggak salah. Sampai 2016 nggak ada yang bilang dia nggak adem. Begitu pun dengan ustadz-ustadz yang lain, Tengku Zulkarnain, Ustadz Bahtiar Nasir. Tanya kenapa? Kenapa baru sekarang katanya nggak adem? Nah, jadi itu harus kita pikirkan. Khilafah itu sudah didakwahkan dari zaman-zaman kapan? Kita nggak tahu dari zaman kapan. Bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah ada khilafah itu. Nggak percaya, cek di Arsip Nasional tentang koran-koran yang terbit yang kemudian bahwa Belanda tuh pernah melarang penggunaan kata khilafah misalnya. Itu ada. Bahwasannya kemudian kemarin pas kita main ke Padang, ingat nggak? Ke Padang ya. Yang kita lihat museum koran itu kata-kata khilafah juga sudah di sana. Itu udah biasa aja, nggak ada masalah. Baru sekarang aja bermasalah, kenapa? Tanya kenapa. Jadi kita bisa berpikir kita udah dewasa, kita tahu sendiri. Jadi intinya adalah
perjuangkanlah Islam walaupun orang-orang nggak suka. Berkatalah yang benar walaupun orang-orang menolak. Berkatalah yang baik walaupun orang-orang jahat terhadap kita. Nggak ada masalah. Karena kita melakukan yang benar, kita melakukan yang baik, itu hanya karena Allah, bukan karena manusia. Gitu. Kalau saya pikir kalau soalan kasar itu relatif ya. Kan sudah saya bilang kan, bagi orang yang melakukan riba, ya bahasan tentang riba itu kasar. Bagi orang yang lagi pacaran, bahasan udah putusin itu keras. Jadi kasar dan keras itu ditentukan oleh apa sih? Ya ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Itu dosa atau tidak? Kemarin ada banyak yang protes ketika Hawariyun misalnya ngomong mata lu buta, kuping lu tuli, hati lu impoten. Lah, kalau kita ngomong nggak gitu, mungkin orang nggak akan mendengar, gitu loh maksudnya. Contoh misalnya kalau kita menasihatkan dengan biasa, ya itu sudah pernah dilakukan dan ternyata mereka nggak mendengar. Dengan dilakukan seperti itu, toh orang-orang mendengar, dan itu kan nggak dosa. Bagaimana Allah samain di dalam Al-Quran? Summum bukmun umyun. Nah, itu kan adalah artinya sesuatu yang sama. Matanya buta, hatinya tidak bisa merasa, itu kan ya. Lalu kemudian telinganya tidak mendengar. Nah, itu cuma masalah bahasa saja. Ada bahasa yang dipergunakan mungkin agak sedikit keras, ada sedikit tegas, dan tidak bisa kita kemudian mengatakan bahwa dia mencaci maki. Nah, mencaci maki itu yang kayak di video-video yang lagi viral sekarang itu. Yang saya nggak tega mengulangi itu. Nah, kenapa? Itu baru caci maki, itu baru kata-kata kotor. Maka saya sepakat dengan orang yang mengatakan kita nggak boleh kasar pada pemerintah. Sepakat banget. Nggak boleh kasar dan nggak boleh menggunakan kata-kata kotor atau cacian. Mencaci orangnya misalnya nggak boleh. Misalnya contoh, misalnya saya tidak pernah menggunakan kata-kata misalnya dasar kecebong untuk misalnya mengalamatkan pada orang, nggak pernah. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang salah dan kita tidak boleh mempopulerkan perkara-perkara seperti ini. Tapi kalau misalnya kita mengkritik aktivitas, kita mengkritik kemudian mengkritik kebijakan, ini adalah sesuatu yang wajar saya pikir. Ya jangankan pemimpin sholat aja kita punya cara untuk menasihati. Nah, itu bedanya Islam dengan yang lain. Islam tuh punya cara, dibatasi oleh Allah, cara untuk mengkritik, cara untuk menasihati. Contoh misalnya di pas sholat ada orang kemudian salah ketika jadi imam, gimana caranya kita mengingatkan pada dia? Subhanallah. Pemimpin juga sama, ada caranya untuk mengingatkan. Nah, mengingatkannya itu adalah dengan cara apa? Bisa mendatanginya diam-diam kalau kita punya akses ke sana, bicara empat mata. Kalau kita tidak punya akses, kita bisa menasihati dia secara terbuka. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, bahwasanya Sayyidus Syuhada Hamzah. Sesungguhnya Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada adalah Hamzah. Warajulun qama inda sultanin jair. Lalu kemudian orang-orang laki-laki yang berdiri di depan penguasa yang berbuat maksiat, jair, fanasohahu, dia menasihati, fakotalahu. Lalu kemudian penguasa itu membunuhnya. Nah, ini adalah kemudian ada cara nasihat. Jadi boleh menyampaikan secara terbuka. Yang nggak boleh memaki, mencaci atau merendahkan orang. Itu nggak boleh. Oh, giginya tonggos, nggak boleh. Oh, matanya picek, nggak boleh. Misalnya, atau misalnya misalnya contoh pincang, itu nggak boleh. Jadi kita nggak boleh menghina individualnya, tapi kebijakannya itu adalah bagian daripada yang diperbolehkan kita untuk mengomentarinya. Baik. Jadi itu adalah nasihat gitu kan ya, yang memang berdasarkan Quran dan hadis. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi coba baca tafsir Ibnu Katsir tentang bagaimana maksudnya ayat ini. Ternyata pernah ada pemimpin yang menyuruh sesuatu dan salah, untung orang tuh nanya pada Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak mengiyakan kebijakan pemimpin itu karena kebijakannya nyuruh orang bunuh diri. Nah, ini yang kemudian bisa kita lihat. Alhamdulillah, itu aja mungkin. Nanti insya Allah kita sambung di pembicaraan yang lain.